channel Ngulik Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Ngulik Horor. Channel kami menceritakan tentang kisah-kisah misteri yang mungkin bisa menemani agan-agan dan sista semua ya. Kali ini saya akan melanjutkan kisah misteri yang berjudul Pesugihan Sate Gagak bagian yang ketiga. Membiarkan diri terjerumus dalam kebahagiaan semu sama halnya meminum kobaran api neraka, di mana akan ada pembalasan yang terbayar langsung dalam masa kehidupan atau tuai nanti di hari akhir. Sayangi diri. Dunia semakin dikejar maka akan semakin menjauhkan dari akhirat. Melihat jeruji besi di depan itu sangat mengerikan, karena baru kali ini bersangkutan dengan hukum. Hidup yang semula berjalan lurus saja kini berbeda, harus menghilangkan nyawa manusia, dan yang paling miris kenyataan dari perdamaian kasus ini belum ada. Wajah-wajah angker terlihat dari semua orang yang ada di situ, seakan penghakiman menunjuk ke arahku sebagai seorang pembunuh. Tudingan yang sangat menyudutkanku dalam sebuah sesal dengan perlakuan diri yang tidak mampu lagi mengendalikan hawa nafsu. "Saya mau hukuman setimpal, Pak. Tegakkan hukum setegak-tegaknya," ucap laki-laki yang dirundung kesedihan itu. "Ya Pak, kami pihak kepolisian akan melakukan menurut perundang-undangan yang berlaku," jawab Pak Polisi. Di sini kami bertiga hanya diam menunduk, merasa bersalah juga takut akan hukuman yang sudah berada di depan mata, mencari cara dengan berpikir untuk lepas dari jeratan hukuman ini. "Saya akan mengajukan banding, Pak, dengan mendatangkan pengacara," ujarku. "Ya, silahkan Pak. Jadi kelanjutan pidana ini tetap berlangsung dengan Bapak membawa pengacara di persidangan ini. Untuk itu Bapak tetap wajib lapor setiap pagi sampai sidang itu diputuskan." Polisi itu memberi keterangan. "Kenapa bisa begitu, Pak? Kenapa tidak langsung dijebloskan saja pembunuh ini ke dalam penjara?" Laki-laki itu keberatan. "Ini sudah menjadi kewajiban kami untuk mengayomi, juga menjalankan sesuai peraturan, Pak," jawabnya tegas. "Dengan wajib lapor setiap pagi bukan berarti aku dengan kedua sahabatku bebas hukum, namun menunggu sampai pengadilan memutuskan. Tidak ada manusia di negara ini yang bebas dari hukum yang berlaku." Malam itu juga kami pulang dengan keresahan. Akhirnya aku menyuruh mereka berdua untuk mencari pengacara terhebat di kota, meskipun harus membayar mahal, asal bebas dari penjara. Sambil menunggu kabar kedua sahabatku, aku hanya berdiam diri di rumah menelpon Surti untuk sekedar bertanya kabar, memulai obrolan dengan bumbu-bumbu kebohongan untuk sedikit menghibur gundah. Keesokan harinya seorang pengacara datang ke rumah, memperkenalkan diri juga siap membantu di persidangan nanti. "Jadi begitu ceritanya, Pak," kataku pada lawyer wanita itu. "Itu nanti bisa diatur, Mas, dengan membayar uang suap ke jaksa juga kepolisian, Mas," balasnya meyakinkan. "Atur saja, Mbak, asal saya terbebas dari hukum. Soal uang jangan khawatir, Mbak," imbuhku. "Siap, Mas Bam, akan saya segera kirim surat naik banding ke pengadilan pusat, nego untuk kasus ini. Nanti saya akan hubungi Mas," pungkasnya kemudian berpamitan. Sebelum itu kami sudah saling berkenalan dan menyepakati harga untuk jasanya. Uang lain harus aku siapkan agar bisa menyuap abdi negara. Cara busuk kami sepakati hanya untuk mencapai kebebasan. Sesungguhnya masih sangat miris dengan penegakan hukum yang masih jauh dari kata keadilan. "Kang, bawa ke sini, Gagak juga barang lain,"
Malam ini aku berangkat, kataku menyuruh anak buah Pak Karto melalui telepon. Karena malam ini bulan purnama penuh dan sudah menjadi perjanjianku dengan genderuwo penunggu gunung untuk mempersembahkan makanannya. Kesepakatan yang aku suka karena mendatangkan harta kekayaan untukku. Kembali bersemedi di kamar, menyiapkan 7 sarung, merapal kembali mantra. Juga tidak lupa ku buka lemari yang penuh akan tumpukan uang yang sangat banyak itu. Senyum setan tersungging dalam wajahku yang tak pernah merasakan kepuasan. Singkatnya, ritual malam ini kembali aku lakukan dengan cara yang sama. Dupa dan bunga sudah aku tanam juga sebar. Perapian mulai aku buat, namun saat mau melepaskan semua baju, sebuah tangan keriput dengan kuku panjang hitam mencekik leherku. "Anak setan, biar aku sate itu," ucap seorang nenek dengan tubuh besar yang dipenuhi bisul. "Ah, ah!" Aku berteriak meronta, mencoba melepaskan cekikan tangannya yang mulai mengangkat tubuhku. Lalu sosok itu melemparku ke tanah. "Berikan makanan itu!" Matanya melotot, lidahnya menjulur mengusap mukaku. "Kamu yang setan, belum juga aku buat sate, sudah main cekik saja," jawabku dengan nafas yang masih ngos-ngosan. "Cepat buatkan aku sebelum Raja Genderuwo itu datang," nenek buruk rupa itu berkata. "Aku tidak menjual sate padamu, nenek busuk. Aku hanya menjual pada Raja Genderuwo saja," kataku menantangnya. Lalu sosok itu terbang dan hilang di telan gelap malam. Selanjutnya aku hanya melepaskan pakaian, lalu menyembelih gagak dengan membaca mantra, membakar sate-sate itu dengan melumuri darah sebelumnya. Tanah bergetar keras di sekelilingku. Angin berhembus kencang dengan beraromakan ubi bakar. Pohon-pohon mulai bergerak. Dedaunan berisik tersibak oleh kehadiran raksasa hitam legam. "Lekas, berikan itu," kata Raja Genderuwo. "Aku hanya mau memberikan sate ini jika kamu mau memberikanku kekayaan juga kesaktian," ucapku memberi persyaratan. "Manusia tamak, tidak cukup dengan apa yang sudah kau dapatkan dariku," geram mulut besarnya dengan liur yang mulai deras menetes. "Mau makanan dariku, maka kabulkan semua permintaanku," kembali aku jelaskan kemauanku. "Kau akan dapatkan itu. Lekas, beri makanan itu padaku." Setelah aku memberikan makan, banjiran uang itu kembali terlihat sangat banyak. Dengan sedikit berharap, lalu aku menggandakan sarung-sarung yang ada di tanganku. Kini tidak hanya uang yang aku miliki, tapi aku juga memiliki kesaktian dengan mudah. Membuat apapun yang aku kehendaki akan terwujud. Tentu saja karena sosok genderuwo lain yang diutus untuk masuk ke dalam tubuhku. Secepat kilat aku bawa sarung-sarung yang banyak berisikan uang, memasukkan ke dalam kamar, dan dengan bantuan genderuwo aku dengan cepat menata semua lembaran itu, lalu menyusun di lemari besar yang kini sudah tidak muat lagi dengan uang yang aku miliki. Semakin rakus hati, maka akan terkubur dengan harta benda haram. Dengan itu semua jiwa akan binasa tanpa bumi menerima jasadnya. Ingat kepedihan, kelak semua akan datang menagih perbuatan diri. Terdengar gedoran pintu depan, sementara jam masih menunjukkan jam 3 dini hari. Suara teriakan dari 2 sahabatku yang baru sampai. "Mas, permisi mas, Mas Bams," teriak salah satu dari 2 orang yang sedang menunggu di depan pintu. "Alah, Katrun, jam segini baru muncul," gerutuku sambil membuka pintu. "Aku tadi menyusul ke sana, tapi kamu sudah tidak ada, Mas. Kok cepat sekali pulangnya?" tanya 2 sahabatku. "Kelamaan nunggu kamu, Kang. Sudah aku bawa sendiri, Kang," jawabku.
Lalu kuajak mereka melihat uang yang sudah rapi tertata di dalam lemari besar, juga di lantai yang sudah tersusun rapi. Mereka hanya terbelalak menyaksikan itu. Ada tanya namun tidak terucap oleh mereka. Hanya tertegun heran menyaksikan hasil yang sudah beres tanpa bantuan mereka berdua. Aku hanya menyuruh mereka ambil 30 juta untuk mereka berdua juga, Pak Karto. Lalu aku masukkan uang penuh 1 tas untuk persiapan menyuap jaksa dan kepolisian. Kang, nanti pagi tolong bawain mobilku ke bengkel ya. Aku nanti ada perlu sama pengacara, kataku pada mereka berdua yang masih asik menghitung uang. Siap bos, jawabnya. Kemudian kami bertiga ngudut, juga tidak lupa menikmati kopi hitam, sambil aku menceritakan kejadian tadi sewaktu menjalani ritual. Sementara di sudut ruang itu berdiri sosok genderuwo yang menjadi pelindung astral yang akan minta untuk wujudkan kemauan diri menjadi sakti. Lantunan sayup terdengar azan subuh yang disambung dengan mereka berdua berpamitan pulang sambil membawa mobilku. Aku kemudian masuk kamar dan tidur, mengabaikan panggilan ibadah, merebahkan badan yang sudah sangat lelah. Dalam tidur aku bermimpi melihat sosok wanita yang terduduk menatapku dengan pandangan sedih, berlinang air mata. Isak tangisnya sangat terlihat terseduh-seduh menahan duka kala melihatku. Wanita dalam mimpiku adalah almarhum ibuku. Mbok, sapaku. Namun sosok itu hanya diam menangis tanpa bergeming sedikit pun. Saat tangan ingin meraihnya, namun wanita itu semakin menjauh mundur. Sekali lagi aku panggil ibuku. Simbok, aku berteriak mengulurkan tangan. Kamu sudah tersesat anakku. Kamu telah salah memilih jalan kehidupan, kata Simbok. Lalu tiba-tiba sosok genderuwo besar itu datang, menjambak rambut ibuku, menyeretnya dengan ganas. Dengan tawa yang menyeramkan, tubuh tua yang meronta berteriak meminta tolong. Sedangkan aku hanya bisa diam melihat tanpa berbuat apa-apa. Sampai keduanya menghilang, yang terdengar hanya jeritan ibu memanggil namaku. Bambang! Pekikan nama itu sampai membangunkanku. Terjaga dengan rasa terkejut. Kini termenung menyaksikan kengerian mimpi yang baru saja terlintas. Sungguh gambaran yang membuatku bergidik ngeri, juga merinding. Kemana Raja Genderuwo itu menyeret Simbokku? Mungkin hanya bunga tidur saja. Ku tepiskan prasangka yang mengganjal di hati. Sebuah ucapan untuk mengesampingkan tanya di dalam benak ini. Pagi itu aku yang janjian dengan Mbak Tuti pengacara menuju ke kantor polisi untuk wajib lapor, juga menjelaskan tujuan maksud kami. Dengan kesepakatan akhirnya aku membayar ke pihak kepolisian sebesar 100 juta untuk memudahkan pengurusan bebas dari jeratan hukum. Setelah itu sebelum siang aku juga diajak menuju rumah jaksa dengan maksud sama penyuapan. Semua beres terkendali dengan membayarkan uang 150 juta. Kami berdua pun melanjutkan obrolan di sebuah kafe untuk menyelesaikan transaksi dengan pengacara itu. Aku memberikan uang 200 juta untuk jasa yang ia lakukan untuk membantuku. Beres kan mas? Jangan khawatir kalau masalah seperti ini. Biar saya atasi, asal perizinannya sesuai, katanya. Iya mbak, terima kasih banyak. Nanti kalau benar-benar vonis bebas sudah disahkan pengadilan, saya tambahkan bonus buat Mbak Tuti. Berharap akan lancar. Waduh, terima kasih loh Mas Bam. Malah repot gitu, ucapnya dengan tatapan penuh arti. Jangan sungkan mbak, jangan khawatir soal uang, kataku sedikit menyombongkan diri.
Obrolan kesana kemari pun berakhir karena mbak pengacara ada kesibukan lain. Lalu dia berpamitan dengan membawa segepok uang yang aku berikan. Sebuah senyum sumringah terpancar dari wajah manusia yang sama memiliki hati iblis. Aku yang masih sendirian di kafe tanpa sengaja melihat wanita yang sedang asik bermesraan di sudut ruangan dengan seorang laki-laki. "Surti," kataku lirih. Pelan aku melangkah untuk meyakinkan, mendekati dua manusia yang sedang berciuman itu. "Wow, hebat kamu ya, di belakangku begini rupanya," bentakku mengagetkan mereka berdua. "Mas Bams," ucap Surti terkejut. "Kenapa kaget begitu?" "Heran, aku berdiri di sini." Nadaku emosi. "Aku bisa jelaskan, Mas. Sabar," kembali Surti berucap. Namun penjelasan itu sama sekali tanpa arti untukku. Malah semakin jijik menyaksikannya. Ditambah laki-laki di sampingnya yang hanya diam tertunduk. Lalu aku pergi tanpa berkata apapun lagi, meninggalkan perselingkuhan itu. Terus terang, luka itu ada meski cintaku hanya main-main dengannya. Saat hampir mekar tuntas, cinta itu kini harus luruh dan mati. Kematian bukan berarti usai bakti seorang anak kepada orang tuanya. Hanya air mata doalah yang mampu menyemayamkan dan menghantarkan orang tua yang telah tiada di sisi kita. Jangan pupuskan harapan kedua orang tua dengan meratap duka di alam sana, memandang jalan hidup buah hatinya yang jauh akan ajaran beliau semasa hidup. Ritual demi ritual sudah terjadi. Semakin kaya juga semakin banyak kemewahan yang sudah terbeli. Melewati masa persidangan dengan mulus, terlepas dari jeratan hukum. Walau ada banyak manusia yang tersakiti oleh ketidakadilan ini, berbagai kekuatan ganjil juga dengan sangat mudah aku lakukan dengan bantuan lelembut. Namun hidup merasa belum ada keberuntungan karena selalu gagalnya dalam urusan percintaan. Mimpi yang datang setiap malam tentang siksaan orang tuaku yang dilakukan oleh Raja Gendruwo itu, aku abaikan bagai bunga tidur. Hari ini setelah kembali ritual keempat, 2 kali purnama, membuat kamar kini penuh dengan uang yang bertumpuk, hingga ada keinginan untuk melihat kembali kampung halaman, menunjukkan kalau aku sekarang bukan aku yang dahulu, susah dan jadi gunjingan warga. Meski kampung sudah tidak memiliki apapun, hanya sepetak bekas gubuk yang terbakar, juga pekarangan kebun kecil. Dengan mengajak 2 sahabatku siang ini melihat kembali tanah kelahiranku yang sudah hampir 1,5 tahun aku tinggalkan. Kampung masih terlihat sama tanpa banyak perubahan dari semenjak waktu itu. Bahkan banyak wajah-wajah anak kecil berlarian yang tidak aku kenal lagi. Entah anak siapa mereka. Terbayang di mana waktu menginjak usia belia seperti mereka, hidupku sudah harus bergelut dengan kesusahan juga kemiskinan. "Ini desamu, Mas?" tanya sahabatku yang sedang menyetir. "Iya, Kang, sama sekali tidak ada perubahan. Tetap sama saja seperti waktu dulu," balasku. "Terus rumah kamu sebelah mana, Mas?" kembali pertanyaan dari salah satu sahabatku. "Sudah nggak ada rumah di sini, Kang. Habis terbakar." Tanpa sautan tanya lagi, hanya diam dan kembali hening suasana kami. Cuma musik dangdut koplo melantun dari sound mobil. Tak lama kami sudah sampai tanah kosong dengan sisa kayu terbakar yang mulai tumbuhi semak belukar. "Berhenti, Kang. Ini dulu rumahku," suruhku, lalu mobil ia parkirkan. Kami bertiga turun dari mobil dengan disaksikan beberapa tetanggaku. Dengan agak sedikit heran mereka menatap ke arahku, seakan tak percaya jika aku datang dengan perubahan saat ini.
Penglihatan ini hanya mampu menerawang kosong kehamparan tanah di hadapan sana. Jika dibangun rumah lagi cukup luas tersambung dengan perkebunan itu, malah akan melebihi rumah-rumah penduduk lainnya. Fikirku yang saat ini melintas secara tiba-tiba. Terbayang sudah untuk membangun rumah mewah di sini, walau hanya nanti terbiarkan kosong, setidaknya agar mereka semua tahu dan tidak lagi memandangku sebagai manusia yang hidup dari belas kasihan tetangganya. Akan kubalik kehidupan yang dahulu, derajatku lebih tinggi dari siapapun di kampung ini. Wah, Mas Bambang, sapa salah seorang yang aku kenal. Kang Gembul, bagaimana kabarnya? Aku bertanya basa-basi. Baik Mas, sudah lama tidak melihat ke sini loh kamu Mas. Pulang sekarang sudah lain, ucapnya memuji. Sama saja Kang, tetap aku yang dahulu, cuma sudah tidak susah lagi. Kesombonganku mulai keluar. Lalu terlihat wanita itu dengan daster warna biru kedodoran, perutnya besar, Nurhayati yang sedang hamil. Mukanya tetap ayu meski terlihat pucat. Ia hanya memandang dari depan rumahnya sambil memegangi perutnya. Dengan sama beradu pandang terlihat senyumannya menyambut. Hah, kamu Dek Nur, sudah milik orang, kini malah hamil, batinku. Dengan mendekatinya untuk melihat lebih dekat, mengurai rindu sambil berbasa-basi untuk bertamu. Dek Nur, Bapak ada? Kataku sambil menjabat tangannya. Ada Mas, silahkan masuk, sambutnya masih terlihat santun. Kami bertiga pun melangkah masuk dan disambut oleh Pak Sarwidi, ayah dari kekasih hati yang telah disunting orang lain. Waduh, kok tidak ada angin, tidak ada hujan, kamu terlihat kembali. Bagaimana kabarnya? Sambutan hangat dari Pak Sarwidi. Kabar baik Pak Sar. Iya, ini mumpung libur. Kamu kerja di mana Mas Bambang? Tanya Pak Sarwidi. Saya sudah ada bisnis Pak, tidak nguli ikut orang, ujarku menjelaskan. Waduh, bisnis apa kamu? Ucapnya bertanya. Batu bara, restoran, hotel. Aku berbohong. Masya Allah, sudah jadi orang kaya kamu, puji Pak Sarwidi. Memang berbeda ketika manusia melihat perubahan ini yang sangat cepat menjadi orang bergaya lain. Terpaan pujian juga sanjungan itu menghanyutkan hingga semakin menimbulkan rasa sombong. Memandang mereka semua tidak ada apa-apanya dibandingkan aku saat ini. Begini Pak, saya mau bangun rumah di situ lagi. Tolong nanti Pak Sar atau semuanya saya gaji Pak Sarwidi sampai rumah saya selesai. Oh iya Mas, jangan khawatir kalau itu. Nanti aku carikan tukang, juga bahannya. Kok digaji segala loh? Seru Pak Sarwidi. Sudah tenang saja, kamu atur saja. Total berapa? Nanti saya gaji kamu 5 juta per bulan. Jelasku memberi kesepakatan. Dengan rundingan yang panjang lalu aku berikan uang muka untuk dimulainya pembuatan rumah sebanyak 400 juta. Dengan itu sudah dimulai kesepakatan kami. Lalu malam itu juga aku pulang dengan meneruskan kabar melalui telepon saja. Sesudah kembali ke rumah, di kamar yang biasa dingin karena AC tetap terasa panas tubuh ini. Haus juga lapar tidak tertahan lagi. Dengan minum air dingin juga makan banyak tetap tidak membuatku puas dan kenyang. Semua isi dapur hampir aku lahap tanpa sisa. Sosok yang ada di dalam diriku keluar dan meminta darah gagak. Manusia tidak akan pernah tahu apa yang dimau astral dari balik kegelapan. Maka jangan pernah bersinggungan atau memperdulikannya. Buang rasa penasaran atau ingin tahu tentang mereka, karena tipu daya hanya menyeret diri dalam kesesatan.
Sosok setan itu menatap tajam dengan mata merah menyala menatap lekat ke arahku. Liurnya menetes dari selataring panjang di sudut bibir hitamnya. Berat suaranya meminta sebuah persembahan. Keinginannya untuk meminum darah Gagak. "Berikan aku darah Gagak, maka kau akan kubuat semakin sakti," pintanya. "Aku tidak akan memberikannya padamu. Aku bukan budak di bawah kendalimu." Aku menantang gendruwo itu. Tanpa ada balasan kata sedikit pun, tiba-tiba sosok itu lenyap menghilang. Kembali terasa normal suhu tubuh. Hawa panas telah digantikan dengan dinginnya kamar ini. Hanya nafas lega yang aku helakan dengan berlalu perginya makhluk tadi, tanpa aku tahu kemana berlalunya. "Makhluk kampret, bisa-bisanya berbuat seperti ini," gerutuku ngedumel sambil keluar kamar. Menuju dapur, ingin rasanya membuat kopi untuk hilangkan keruwetan di kepala ini. Melintas sekelebat bayangan hitam dengan meninggalkan bau yang sangat busuk. Bau bangkai yang pekat menusuk hidung. Apalagi ini, batinku. Seketika bau itu menghilang. Hanya lampu dapur yang mulai berkedip dengan sendirinya. Terlihat dari luar jendela sebuah wajah sangat pucat mengintip ke arahku. Wajah memucat dengan mata hitam, mulut terbuka lebar. Itu wajah almarhum ibuku. Aku hanya mengusap mata untuk meyakinkan apa yang aku lihat tidak salah. Namun saat kembali melihat keluar jendela, sosok itu sudah menghilang. Kedipan lampu juga sudah normal menyala kembali. Mungkin aku terlalu lelah hingga terbawa halusinasi yang seperti ini. Secangkir kopi panas aku buat agar sedikit meredam kalutnya pikiranku. Dalam tidur malam ini yang gelisah membawa sebuah mimpi sangat aneh. Aku memadu kasih dengan Surti. Hingga pagi ini aku dibuat sangat merindukan wanita itu. Memikirkannya mengusung keinginan baru. Dan lupa akan kejadian pengkhianatannya, ingin rasanya aku menghubunginya. Bertemu juga memadu kasih dengan Surti. Tanpa berpikir panjang langsung aku mengambil tas selempang, kunci mobil lalu pergi ke rumahnya. Dengan terus kepikiran wajah ayunya sepanjang jalan membuat aku tak kuasa menahan kerinduan yang sangat berat menjadi sebuah beban perasaan. Setibanya di depan rumah terlihat pintu rumah tertutup, pagar juga terkunci. Kemana perginya wanita ini? Bahkan aku sampai rela menunggu selama 2 jam lebih. Hingga dirinya datang dengan diantar oleh ojek berjaket hijau itu. "Mas, kok di sini?" Lembut suaranya terdengar. "Ya, sengaja nunggu kamu, Dek. Kamu dari mana?" "Dari pasar, Mas. Ayo masuk," katanya dengan tatapan mata yang sedikit menggodaku. Tanpa berpikir curiga, aku seperti kerbau yang mengekori langkah majikannya. Jika diamati, kenapa dia tak membawa barang belanjaan kalau beralasan dari pasar? "Duduk, Mas," suruhnya dengan sunggingan senyum yang terlihat sangat manis. Semua yang ditunjukkan aku ikuti tanpa menjawab sepatah kata pun. Ini cinta atau pelet? Semua terbalik 180 derajat dalam hidupku. Awal yang sedikit pun tidak peduli dengannya berubah menjadi seperti ini. Namun semua rasa itu belum aku sadari terlampau jauh. "Mas, kok melamun begitu?" katanya sambil duduk di sebelahku. "Enggak, Dek, kok aneh ya?" kataku. "Aneh kenapa, Mas?" Kembali sebuah tanya ia lemparkan. "Enggak, Dek, enggak apa-apa," jawabku dengan sedikit gugup. Tangannya mulai menyentuh tanganku dan kepalanya menyender manja ke pundakku, membuatku semakin tak kuasa menahan rasa dalam diri. Berdesir halus darah ini menjalar menggumpal menjadi bisikan nafsu dalam pikiran.
Tanpa dituntun langsung kubelai kedua pipinya mengarahkan tatapan ke dalam matanya. Dengus nafas kami berdua menyatu hingga tersadar di kamar dengan pelukan sadis yang masih tertidur di samping dengan satu selimut berdua. Ini benar terjadi. Akan semakin susah kedepannya terlepas dari jerat wanita ini. Dengan terus menatap ke arah wajahnya, matanya pelan terbuka dan terbangun. Sunggingan senyum manis semakin memikatku. Handphoneku berdering, ada panggilan masuk dari nomor tanpa nama. Entah siapa. Yang jelas panggilan tak terjawab sudah 20 kali. Sepertinya memang sangat penting. Sampai berulang menghubungiku. Halo? Ya, siapa ini? Aku mencoba telepon balik. Hah? Meninggal? Jawabku yang ikut mengagetkan Surti di sebelah. Oke, aku kesana sekarang, kataku sambil menutup telepon. Ada apa, Mas? Surti bertanya. Pak Karto meninggal. Buruan, pakai bajumu, kita ke rumahnya, kataku sambil bergegas memakai baju. Kedatanganku langsung disambut oleh dua sahabatku yang tengah berdiri di rumah duka dengan para pelayat lainnya. Kerumunan warga di halaman rumah. Juga terdengar orang mengaji di dalam dengan mayat yang sudah dikafani membujur di tengah dengan ditutup selendang berwarna coklat bermotif batik. Saat ingin masuk melihat jasad terakhir Pak Karto, aku mendengar lantunan bacaan tahlil membuat badan terasa panas terbakar. Lalu aku urungkan itu, menjauh dari rumah duka dengan memanggil kedua anak buah Pak Karto untuk menanyakan kejelasan kematiannya. Kapan meninggalnya, Kang? Tanyaku. Pak Karto meninggal tidak sewajarnya, Mas, balasnya. Loh, maksudnya tidak wajar bagaimana, Kang? Tanyaku terkejut. Tubuhnya lebam semua, Mas. Dari pusarnya terus keluar air yang baunya sangat busuk. Imbuhnya menjelaskan. Lah terus? Masih dengan tanyaku. Matanya terbuka melotot, tidak bisa dipejamkan. Mulutnya menganga tidak bisa ditutup. Ujarnya menceritakan. Mendengar penjelasan itu sudah membuatku merinding. Kematian ini memang sangat tidak wajar. Tidak semestinya dengan kondisi mayat yang seperti itu. Entah apa yang terjadi. Apakah ada sangkutan dengan ritual kami atau lelembut? Cuma menurut cerita Pak Karto, semua ini tanpa menumbalkan siapapun, tanpa adanya korban atau wadal. Pesugihan ini lain dengan perjanjian pesugihan penumbalan pada umumnya. Aman kabar sekutu dengan lelembut. Semua itu omong kosong. Keranda yang diusung warga menuju pemakaman, menghantarkan peristirahatan akhir Pak Karto. Duka hanya terlihat dari wajah sanak saudara saja, karena almarhum semasa hidup pernah menikah namun bercerai tanpa memiliki anak. Penyemayaman jasad yang dibungkus pocong itu mulai diturunkan ke dalam liang lahat. Pelan tapi pasti, tubuh kaku itu diletakkan dan ditutup oleh lembaran papan. Saat dikumandangkan azan, secara tiba-tiba angin meniup kencang, seakan menjadi sautan alam jika kematian ini memang tidak sewajarnya. Setelah usai, tanah mulai menimbunya. Gundukan cungkup masih basah bertaburkan bunga. Terpasak papan nisan kayu yang tertulis nama mendiang. Lantunan doa terakhir untuk almarhum Pak Karto. Setelahnya satu persatu pelayat meninggalkan pemakaman ini. Saat hendak menyusul yang lain untuk pulang, dari kejauhan terlihat seorang wanita berdiri menyaksikan pemakaman ini. Berpakaian serba hitam juga berkerudung hitam. Siapa wanita itu? Apa itu mantan istri Pak Karto? Semua itu aku abaikan dan bergegas pulang. Mas, kita masih mau singgah di rumah duka apa langsung pulang? Surti bertanya padaku.
Aku antar kamu pulang. Habis itu aku masih ada urusan dengan yang lain. Aku memberi alasan. Ya mas, jawabnya sambil anggukan kepala. Hanya menyalami kerabat duka juga memberitahukan dua sahabatku kalau aku mau mengantar Surti pulang. Sehabis itu menyuruh mereka berdua menunggu di rumah untuk membahas kejadian meninggalnya ketua ini. Sepanjang perjalanan aku lebih banyak terdiam. Pertanyaan dari wanita di sebelah pun hanya terjawab seperlunya. Masih memikirkan apa yang terjadi dengan semua ini. Dan bersambung, itulah kisah misteri yang berjudul Pesugihan Sate Gagak bagian yang ketiga. Insya Allah nanti kalau ada kesempatan saya lanjutkan ke bagian berikutnya. Terima kasih sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silahkan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngulik Horor.